Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wahyu Hastuti. Pada kali ini kita akan membahas materi kelas 11, bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video kali ini akan membahas subbab 1, yaitu tentang hakikat demokrasi. Sebelum mulai pembelajaran, ada hal yang harus kalian sediakan, yaitu buku dan pena, supaya informasi yang saya jelaskan pada video kali ini bisa kalian catat, barangkali ada yang belum jelas atau perlu ditanyakan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Demokrasi pada hakikatnya kalau di Indonesia adalah berlandaskan kepada sila keempat, di mana di situ sebagai ciri khas bangsa Indonesia, setiap ada sesuatu hal atau masalah, kita selalu menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan di gambar itu pun ada contoh bagaimana pelaksanaan demokrasi di negara kita. Hakikat demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga pengertian demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu menurut Abraham Lincoln. Sekarang kita lihat klasifikasi atau penggolongan demokrasi. Demokrasi berdasarkan titik perhatiannya itu ada demokrasi formal, di mana di dalam demokrasi formal itu sangat menjunjung tinggi persamaan di bidang politik, tidak menghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi, dan demokrasi semacam ini biasanya dianut atau dilaksanakan oleh negara-negara liberal yang menjunjung kebebasan individu dan pemerintah tidak ada campur tangannya di situ. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material cirinya adalah dia berusaha menghilangkan kelas. Di sini adalah kelas dalam perbedaan ekonomi. Demokrasi formal material ini dianut di negara-negara komunis. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan itu mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Biasanya demokrasi ini digunakan oleh negara-negara non-blok. Yang kedua, klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Itu ada 1, demokrasi konstitusional atau liberal. Didasarkan pada kebebasan individualisme. Jadi dalam demokrasi liberal ini, individu itu memiliki kebebasan yang luas. Bisa diartikan bebas yang sebebas-bebasnya. Dan pemerintah itu tidak banyak campur tangan untuk urusan individu. Ya, karena kekuasaan pemerintah di dalam negara yang menggunakan demokrasi konstitusional atau liberal ini dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Yang kedua adalah demokrasi proletar atau demokrasi rakyat. Demokrasi proletar itu didasarkan pada paham Marxisme komunisme, di mana di dalam paham itu atau demokrasi itu mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial. Jadi semua sama,
tidak ada kesenjangan ekonomi di situ, tidak ada perbedaan kelas bawah atau rakyat miskin dengan orang-orang kaya dan sebagainya. Terus berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi itu ada demokrasi langsung. Artinya bahwa negara itu mengikut sertakan seluruh warga negaranya dalam setiap permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Jadi rakyat itu dikumpulkan di dalam satu tempat, kemudian mereka diberi kebebasan untuk memberikan pendapatnya terhadap apa yang akan dibuat oleh negara. Tetapi demokrasi semacam ini atau demokrasi langsung ini itu hanya dilaksanakan pertama kali di Yunani. Kenapa? Karena pada waktu itu rakyat Yunani masih sedikit. Urusan pemerintahan juga masih sedikit. Jadi mudah untuk melaksanakan atau mengumpulkan rakyat di suatu tempat. Seiring berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, berkembangnya urusan-urusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, demokrasi langsung sudah tidak dapat dilaksanakan lagi. Yang sekarang dilaksanakan adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Jadi warga negara itu memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu. Jadi yang membuat kebijakan adalah wakil-wakil yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Jadi tidak melibatkan rakyat secara langsung. Karena rakyat sekarang sudah terlalu banyak, persoalan yang dihadapi negara pun semakin kompleks dan luas, dan tidak semua warga negara atau tidak semua rakyat tahu masalah yang dihadapi oleh negaranya. Di samping itu, pelaksanaan demokrasi langsung itu akan memerlukan waktu dan biaya yang sangat banyak jika dilaksanakan pada saat ini. Sekarang kita lanjutkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan diwujudkan merupakan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip tersebut adalah 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi tidak dengan kekuasaan atau gontok-gontokan ya. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Jadi secara berkala, ada berkala, tertib, dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi sebisa mungkin dihindarkan adanya pemakaian kekerasan atau menyakiti warga negara yang lain. Yang berikutnya adalah mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Apalagi seperti di negara kita, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi, keanekaragaman yang kita miliki, tapi kita wajib berbangga karena keragaman itu
membuat negara kita menjadi indah, negara kita menjadi terkenal, kita banyak keanekaragaman, tetapi kita bisa hidup berdampingan. Terus yang berikutnya adalah yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis diharapkan dapat ditegakkan. Ya, sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. Jadi, dari prinsip tadi, kalau masing-masing warga negara menyadari akan kedudukan, hak, dan kewajibannya di dalam negara demokrasi, maka pemerintahan kita akan bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dengan tertib, dan ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk berserikat, dan sebagainya itu akan dilindungi oleh pemerintah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, atau untuk yang belum jelas silakan kalian boleh tulis di komen di bawah ini.